Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang belakang jawab salamnya yang bandreng ibu ya. Mudah-mudahan saya doakan panjenengan sehat panjang umur, bisa cepat naik haji. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang bersama-sama kita muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil akhos Bapak Kiai Abdul Wahid, Bapak Kiai Izzuddin, pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Bapak Kiai Asrafi, Bapak Kiai Mustafirin, Bapak Ustadz Ali Sodikin, dan seluruh para kiai, imam masjid dan musola yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami ingkang kawula mulyakaken. Para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama lan masyarakat ingkang kawula hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu semua pengajian rutin dan pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seluruh para santriwan dan santriwati, baik santri Darut Tauhid maupun Riyadhus Shalihin, hadana wa iyyakumullah. Allahumma amin. Allahumma amin. Kayaknya ibu-ibu wis kesel banget ya Bu ya. Wis gerah, panas, dadane mung sending ya Bu. Mometin tok panitia niki mau disinggung karo Pak Ketua lho. Esuk nek pengajian mani kudu ana kipas angin 10, dhuwur 5, kanan kiri 5, nggih. Ibu nih, nek panitiane ora bisa nganak nangga kipas angin dewek-dewek. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa semangat kita. Allahumma hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena waktu sangat singkat, maka juga saya menyingkat percakapan. Ngoten Bu nggih. Alhamdulillah dengan rahmat serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa bermuajah bil wujuh, bisa berjumpa, bisa saling bersilaturahim dalam rangka pengajian rutin setiap Jumat apa ya? Jumat Pon, sekaligus memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan Bapak Ibu, dari mulai uang saku sampai serandal sampai takir, snack, semuanya, pengorbanan tenaga dan waktunya menjadikan wasilah perantara Allah berikan kebaikan, sehingga kita semua kelak di hari yaumul qiyamah bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Allahumma. Bapak dan orang belum ngomong amin. Terus ngadep takir gede semono sih ya. Payangi bapak-bapak wis udut karo nyanding kue, medang lalen kabeh, Bu. Nah, termasuk kula nek nyandung kopi karo rokok ditakoni bojone, "Pak, Pak, kelalen kabeh." Saestu saking asike udut kalih ngopi. Kene mboten, Pak? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit saya ingin menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kullu bani adama khata'un wa khairul khati'ina at-tawwabun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak cucu Adam, ini Bu, setiap anak cucu Adam, tidak pandang bulu itu seorang ustadz, tidak pandang bulu itu kiai, itu bodoh, itu pinter, kaya, melarat, semuanya itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita buatan Bu. Wa khairul khati'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ini dirungokno ya Bu ya. Ya. Ini kalau pada tanggal sama jenengan Bu. Bu, jenengan dari mulai kecil sampai sekarang pernah maksiat gak? Jawab Bu. Pernah maksiat gak? Pernah ya? Waduh karo aku berarti. Ibu-ibu dari dulu sampai sekarang pernah mencuri gak? Pernah mencuri gak? Nek orang aku rata muga-muga ora ngapura dosane. Ayo ngaku kabeh, pernah mencuri gak? Podo karo aku. Berarti podo-podo maling. Bapaknya pernah menipu ndak Pak? Pernah ya? Ya podo, berarti aku ya penipu, jenengan yo penipu. Jenengan pernah minum tuak enggak Bu? Ora. Bapaknya? Pernah, berarti podo, aku ya pernah juga. Pernah maling Pak? Podo, aku ya pernah maling. Pernah ninggalke sholat Pak? Sering. Podo, kayak aku ya langganan juga. Nek kepepet. Jenengan pernah mencuri uang suami gak Bu? Pernah, aku ora pernah. Mergo aku suami. Jadi intinya Bapak Ibu, seluruh manusia itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Baik itu kesalahan yang berbuat maksiat kepada Allah maupun berbuat maksiat sesama manusia. Salah kepada Allah maupun salah kepada sesama manusia. Paham ya? Paham Bu? Oleh karena itu, ketika jenengan itu menghadapi orang yang berbuat salah, cici carane biar jenengan tidak selalu dendam dan buruk sangka. Ketika jenengan punya tetangga selalu berbuat salah, saudara selalu berbuat salah, semuanya sahabat-sahabat kita yang selalu berbuat salah, maka cara menghadapinya cukup jenengan mengharapkan dia itu bisa bertaubat kepada Allah. Nek ono wong salah diarep-arep tobat. Ayo bareng-bareng Bu. Bu. Bareng-bareng ya. Nek ono wong salah diarep-arep. Ora sadar ya ibu-ibu. Paling sing mburi tak kudu mantakir ya panitia. Lho piye. Balene Bu. Nek ono wong salah diarep-arep tobat. Nek wis tobat ojo diiling-iling salah. Paham ya Pak ya? Ketika jenengan ketemu tonggo sing salah, muga-muga Pak Yai Zudin dan diparingi wong sing angsal pitutur bisa tobat. Terus Pak Zudin kok wis tobat, muga-muga ojo diiling-iling syarat perlu ndongakno. Mung ojo ngiling-iling salahe Pak Kiai Zudin. Kula lagi ngerti sakniki Bu. Nek riyin kula niku bodho. Mula ora sadar. Lah saiki tambah bodho ning rada sadar ngono. Pilih ndi? Bu. Alhamdulillah. Oleh karena itu
nek jenengan itu tidak pernah berburuk sangka, jenengan menangi saudara kita yang salah lalu jenengan tidak buruk sangka, justru malah mendoakan mudah-mudahan orang itu cepat bertaubat. Nek wis taubat ojo diiling-iling salai. Allahumma pun paham Pak ya? Ya wis ilmu cukup nih Pak. Akan tetapi di sini para ulama mengatakan, ketika manusia banyak mengalami masa lalu yang gelap, pernah minum arak, mabuk-mabukan, judi, togel pernah Pak? Pernah beli togel Pak? Terus togel, mencuri, maksiat, segala macam lembah kehitaman sudah dijalani di waktu yang muda. Bagaimana cara menghapus dan membandingi perbuatan kita di masa lalu? Ulama memberikan solusi. Kalau Bapak Ibu solusi ini nanti dipakai, insya Allah segelap apapun masa lalu kita, Allah akan merahmati sehingga di hadapan Allah seolah-olah jenengan tidak punya keburukan sama sekali. Allahumma. Yang pertama, arba'u awqatin idastukmila fayaqul khotoya fil madi. Ada 4 waktu, Bu, didengarkan ya. Kok deloknya mendalan terus ini apa dah ngomong kerudung apa ini delok, ya Allah. Rene lo Bu, ngaji ngarep ini lo, lihat saya dulu, nanti ilmunya nggak masuk saya. Ada 4 waktu jikalau kita mau menggunakan sebaik-baiknya, maka bisa menutup seluruh kesalahan kita di waktu yang mulai kecil sampai sekarang ini. Allahumma. Yang pertama, khamsatu asar daqiqatan qoblal maghrib. Ini yang pertama, seperempat jam sebelum sholat maghrib tiba, jenengan segera ambil air wudhu, duduk menghadap kiblat, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Kalau jenengan sudah punya amalan thariqah, silahkan pakai amalan thariqah. Kalau belum mempunyai amalan thariqah, bisa jenengan dengan baca Al-Quran, bisa dengan sholawat Nabi, bisa dengan bertasbih kepada Allah. Segala macam bentuk zikir bisa dilakukan. Seperempat jam sebelum sholat maghrib, jenengan sudah siap berzikir kepada Allah. Paham ya? Terus mungkin bapak-bapak tanya alasannya apa? Setengah jam atau seperempat jam sebelum maghrib kok fadilahnya luar biasa. Ini tak cerita sedikit ya, karena ini waktunya sangat singkat. Engko nek ora rampung yo sambung nek jumlah pon yang akan datang nggih. Nek jenengan tasih urip, kula tasih urip. Nek padha-padha matine yo tak ulang ning alam kubur kono. Nek ketemu aku. Alasan yang pertama bahwa waktu setelah sholat asar mendekati maghrib itu luar biasa fadilahnya, karena pada waktu sholat asar menjelang maghrib itu tempat pergantian malaikat siang dan malam. Alhamdulillah, malaikat malam datang pada waktu asar, kemudian malaikat siang pun dia akan pergi menuju Allah membawa segudang laporan tentang umat Muhammad menjelang waktu maghrib itu tiba. Eling-eling, menjelang waktu maghrib itu, ketika pada saat itu panjenengan sedang zikrullah, pada saat itu jenengan sedang baca Al-Quran, membaca sholawat Nabi, langsung malaikat siang tadi begitu mancing waktu maghrib, dia naik ke langit 1, langit 7, dia laporan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melaporkan kepadamu apa Pak Kiai Asrobi dari mulai asar sampai sekarang masih duduk di pengimaman. Apa yang dia baca? Dia selalu menghadap kiblat,
Apa sing diwaca? Al-Qur'an. Ah, ngapusi paling lagi WhatsAppan kuwi. Ya betul. Ini hati-hati, nggak semua orang menghadap kiblat itu zikir. Ini betul, Bu. Iya. Tapi kalau Pak Kiai Asrofi sedang zikrullah benar-benar dilaporkan oleh malaikat kepada Rasulullah, dilaporkan kepada Allah, hingga Pak Kiai Asrofi mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu. Nuwun sewu Pak Kiai, gotong mawon nggih. Agak kesel. Nyok-nyokane ngomong di luar Pak. Pergantian malaikat, makanya para ulama ahlul hikmah itu banyak sekali yang malamnya tidak bisa menjalankan sholat tahajud, tidak bisa menjalankan sholat hajat, dia menyempatkan waktu jam 4 sholat asar, dia berzikir, minta apa yang menjadi kebutuhannya. Ya Allah, jadikan saya orang yang paling kaya di jalur 1. Satu dulu negara. Lanjut ya Bu ya. Suara apa alon-alon. Iki sone kalah karo suaraku. Mare suara rata mau bismillah, aku bismillah dhisik. Jeblos. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama harus paham ya. Jadi nek jenengan nggak bisa sholat malam atau ketiduran, nggak bisa tahajud, lupa minta kepada Allah, sempatkan waktu asar untuk berzikir. Terserah jenengan mau minta apa saja, mau minta selamat dunia akhirat, mau minta dikasih anak 100, suami apa, terus minta dikasih lah segala macam permintaan dunia akhirat, jenengan bisa menggunakan waktu yang sangat mustajab, yaitu setelah sholat asar menjelang Allahumma. Terus yang kedua, menyingkat waktu, al-waktu bainal maghrib wal isya. Waktu yang sangat barokahnya luar biasa, hingga ketika waktu ini panjenengan gunakan untuk berzikir ibadah kepada Allah, Allah berikan barokah sehingga seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara waktu maghrib memasuki waktu isya. Apa alasannya? Ini yang pertama, karena ketika waktu setelah sholat maghrib ini seluruh para santri sedunia, seluruh umat muslim, seluruh umat mukmin pada waktu itu pasti membaca Al-Quran, pasti berzikir, pasti mereka mengaji ilmu agama. Ketika waktu ini panjenengan gunakan untuk berzikir kepada Allah, maka panjenengan mendapatkan barokahnya umat muslim sedunia yang sedang thalabul ilmi, yang sedang mengaji Al-Quran, bersolawat Nabi, dan menjalankan sholat sunnah-sunnah lainnya. Oleh karena itu, bainal maghrib wal isya adalah waktu yang sangat mustajab untuk beramal, beribadah, meminta kepada Allah Subhanahu. Makanya saya pernah punya guru, namanya waktu saya mondok di Jombang, namanya Gus Tabiin. Itu guru spiritual saya dulu. Beliau selalu mengatakan begini, Kang, nek sampean kepengin mondok, kepengin pinaringan ilmu laduni sing
kelas tinggi, mulai mancing waktu maghrib, masuk pada waktu maghrib sampai kepada waktu isya, jangan sekali-kali berbicara walaupun itu penting, kecuali kau baca sholawat Nabi, istighfar, baca Al-Quran. Insya Allah kalau ada santri yang menggunakan waktu ini, insya Allah Allah akan memberikan, membuka hijab hatinya sehingga Allah berikan ilmu laduniyah. Allahumma. Ya, bapak santri, kakak santri ya, biasanya kalau di pondok waktu maghrib waktu yang paling asik untuk gojek. Kita betul Pak Santri, paling enak untuk guyonan, paling enak buat alasan malas ngaji lah, alasan sing gak alangan yang aku alangan, sing kepengen ngentut lah, sing kepengen ngoyo lah, alasan ini kamar mandi lah, ngumpet gak karu-karuan. Karena kalau waktu bainal maghrib wal isya ini gangguannya luar biasa, acara TV wa ape-ape, gitu betul. HP lumoni terus nek bar maghrib Pak, gitu betul Pak. Ya Allah, orang itu tahu Pak. Telepon Pak Abdul Wahid, ini bar maghrib pasti beliau sudah nganggur, tak telepon lah. Telepon gak nanti Pak Kiai lagi pikir, wah ganggu itu. Dia ngoten niku Pak. Waktu sing mustajab itu biasanya sok diganggu oleh iblis. Mulane jenengan harus kuat nek kepengin duweni kamulyan ana ing ngarsanipun Allah, gunakan waktu bainal maghrib wal isya. Allahumma. Paham ya Bu? Ini waktu yang luar biasa. Nek jenengan apa meneh bar salat maghrib maca istighfar gak putus sampai menjelang waktu isya, insya Allah Bu, terus perbuatan zina jenengan di masa lalu itu tertutupi semuanya. Malinge, nyolonge, ngabusine kabeh itu nek jenengan istiqomah menjalankan istighfar mulai habis maghrib sampai isya, itu insya Allah rahmat Allah akan turun kepada kita semuanya. Allahumma. Dan yang ketiga salah sunnah dakikotin qoblas subuh, setengah jam sebelum mancing sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kira-kira waktunya 4:30 misalnya nih, misalnya Pak Yaya Abdullah itu nek adar jam 5 kurang 4 di Pak Yaya ya. Dan itu minimal 4:30 kurang 10 menit jenengan sudah ambil air wudhu, syukur-syukur sholat 2 rakaat, duduk menghadap kiblat. Ini orang nyekel HP lho Bu syaratnya nggih. Nek jenengan dekel wae kan nyekel HP Pak, kacau nggih. Ngenteni subuh lah, buka WhatsApp diisi, Google dibuka, internet dibuka, kabeh dibuka ya. Wah, begitu ono adzan baru ditutup. Ya ora entuk apa-apa sampean, kesel to. Kurang setengah jam sebelum sholat subuh, jenengan sholat sunah 2 rakaat, duduk apa yang jenengan bisa. Aku isone mung Allah tok, yo iku aja dibaca. Aku isone mung astagfirullahaladzim, ya itu saja dibaca. Aku isone mung sallallahu alaihi Muhammad, ya itu saja dibaca. Sak isone jenengan iling maring Allah, tunggulah sampai waktu subuh datang, berzikir dengan harapan ya Allah, semoga Engkau memberikan ridho kepadaku dan aku selalu ridho terhadap seluruh keputusanmu. Dengan adanya panjenengan ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, pastilah rahmat Allah akan dicurahkan ke dalam jiwa kita berupa ampunan, seluruh dosa masa lalu kita tertutupi. Allahumma. Paham ya? Kemudian yang terakhir, mesti alasannya apa? Iki alasannya apa? Nek sebelum sholat subuh kok sangat ampuh. Ya, bahkan sama jenengan itu ketika berdoa sebelum sholat subuh padha karo jenengan donga apa saat neng Ka'bah, saat jenengan nyucup Hajar Aswad, itu sama ampuhnya ketika jenengan berdoa. Sebelum sholat subuh ini sangat mujarab, tapi waktunya hanya 30 menit. Podo karo panjenengan nyucup Hajar Aswad lalu minta berdoa. Ketika jenengan nyucup, jenengan jaluk ampunan, saat itu juga lah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu
di waktu subuh bukan hanya seperti orang doa di depan Ka'bah, akan tetapi pada waktu inilah seluruh para wali-wali Allah itu sedang sujud kepada Allah. Paham ya Pak? Para kekasih Allah mulai jam 4 sampai kepada waktu subuh itu sedang suhud. Tahu suhud? Menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan nurnya Allah, menyambung kepada nurnya Allah, bertajalli kepada Allah atas kehendak Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika kita menyempatkan waktu sebelum subuh, insya Allah doa kita sama dengan didoakan 41 wali Allah. Allahumma. Orang percaya dengan tes mawon, tapi orang berdoa itu harus tahu syarat rukune, nggih. Ya, syarat rukune ya lain kali dengan tangkap Pak Yai Zude. Soalnya waktunya ora enek kali terangno, nggih. Paham nggih? Terus yang terakhir yaitu waktu ba'da subuhi hatal isyraq. Setelah jenengan itu sholat subuh, jangan pulang ke rumah dulu, Pak. Jenengan duduk di musola, duduk di masjid, atau di tempat sholat jenengan sendiri. Jangan angkat kaki, jenengan jangan berjalan kemana-mana. Begitu sholat subuh, zikir, menunggu sampai waktu isyraq itu datang. Waktu isyraq itu seperti apa? Ketika matahari terbit, nah cara newang Jawa itu muncul matahari sak penombak, ya. Kira-kira mungkin jam 6.20 menit kira-kira matahari sudah lepas bril, rokok bayi gus lahir, jebret. Nah itulah waktu isyraq. Waktu isyraq itu makanya para ulama itu banyak pendapat. Ketika datang waktu isyraq disunahkan sholat sunnah isyraq 2 rakaat cuma. Ada ulama yang mengatakan lagi bahwa sunnah isyraq itu ya duha ya isyraq, tapi yang paling masyhur sholat isyraq itu sendiri dilakukan sebelum sholat sunnah duha. Isyraq dulu 2 rakaat, lalu jalankan sholat sunnah duha. Paham ya? Nah, ketika waktu subuh sampai kepada waktu isyraq, jenengan gunakan sebaik mungkin. Walaupun jenengan siangnya kerja sehari nggak masalah. Ya, habis sholat duha, isyraq, kerja sehari, pulang jam 4 nggak masalah. Ya, tapi menggunakan waktu setelah sholat subuh ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Malaikat lagi penjaga matahari dia turun dari langit, dan malaikat penjaga bulan dia naik ke langit. Paham ya? Nah, ketika jenengan punya permintaan, insya Allah sangat mustajab, apalagi dipakai waktu ini untuk meminta ampunan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kita coron jenengan rondo, ya. Enak rondo lagi. Ini aku ora butuh rondo, mung tak kok. Apa kok jenengan ki ana rondo. Kowe mentang-mentang betul baru tinggal ngomong rondo. Ora ngono, Bu. Maksudnya nek jenengan ku rondo kepengin duwe bojo. Iki bunga pada waktu isyraq. Matahari terbit motor bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terus nek ora ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya apa saja yang kamu minta. Kira-kira matahari ku apa metu kabeh jejel, baru ngomong ya Allah berikan aku juga yang keren kaya raya dunia akhirat. No Bu, insya Allah nggak sampai 40 hari sampai langsung dilamar Pak Kiai Muhalim. Doa aku Pak ya. Saya itu nih jenengan kepengen dagangnya laris pikir papan waktu isyraq, nggak percaya monggo. Oh niki kula nggih guru ini Pak. Ya, makanya paham. Paham ya? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, 4 waktu inilah panjenengan jalankan dengan sungguh-sungguh.
Apabila 4 waktu ini jenengan belum mampu menjalankan, pilih salah satu waktu yang panjenengan sempat, pilih salah satu waktu yang panjenengan mampu menjalani, gunakan sebaik mungkin. Pokoknya kalau habis maghrib mau istri nangis, anak nangis, gak peduli, saya tak urusi, gak tak urusi, pokoknya aku mau zikir sampai sholat isya. Atau mungkin habis sholat subuh, saya tidak akan kemana-mana sebelum matahari terbit, sebelum saya menjalankan sholat duha, saya tidak pernah akan ngomong dan menanya kepada anak istri saya. Satu waktu sudah luar biasa, Pak. Apalagi 4 waktu kita jalani. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Bapak Ibu bisa menjadi motivasi dan semangat untuk kita semuanya, agar kita semuanya mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan salah satu sebab iman dan Islam kita kokoh sampai pada akhir kehidupan kita, sehingga kita kelak mati dalam sakaratul maut tetap berpegang teguh qalu rabbuna Allah, Allah adalah Tuhanku, dan selalu menyebut nama Allah, sehingga panjenengan digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma, mudah-mudahan ba'asallahu ma'as-sadiqin wasyuhada'i wassalihin. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dipertemukan oleh Allah kepada orang-orang yang siddiqin, dipertemukan para syuhada, dipertemukan orang-orang soleh, dan dipertemukan kepada Rasulullah dan Ahlul Bait serta orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Awal hingga akhir kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma biqilaq wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.